Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qallah minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Gugatan waris. Nah, ini penting sekali ini kan. Sering kan di daerah kita, bahkan di kantor saya, dalam setiap bulannya pasti ada yang namanya gugatan waris. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya oleh sahabat-sahabat sebelum sahabat-sahabat melakukan gugatan waris ya di pengadilan agama. Jadi saya langsung kasih kuncinya sehingga ketika melakukan upaya hukum gugatan waris maka tidak berakhir tidak dapat diterima ataupun ditolak gugatan dari sahabat-sahabat, kan begitu. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Tapi sebelumnya saya tidak merekomendasikan untuk melakukan upaya hukum gugatan waris atau gugatan-gugatan lainnya. Tetap kedepankan as-sulhu hiya khair, damai itu indah. Makanya damai itu, perdamaian itu sampai diimplementasikan melalui regulasi di Perma nomor 1 2016 tentang mediasi. Saking pentingnya damai, sahabat-sahabat. Nah, kembali ke konteks waris. Sebelum melakukan gugatan waris ya, sahabat-sahabat, yang sangat perlu diketahui ya, penggugat nih ya kan, pastikan dulu memiliki legal standing. Itu yang pertama. Artinya memiliki kapasitas dalam gugatan tersebut sebagai pihak yang memiliki hak terhadap harta peninggalan pewaris. Umpama sawah, lahan, rumah, atau apalah namanya kan gitu. Harta-harta berharga lainnya. Pastikan dulu sahabat-sahabat itu memiliki legal standing atau memiliki hak atau memiliki kompetensi ya kan, berhak terhadap objek yang akan dijadikan sebagai objek gugatan waris atau peninggalan pewaris itu. Nah, kalau sudah ini memang mediasi udah tidak bisa ya kan, udah cara kekeluargaan udah tidak bisa, maka silahkan yang pertama data dulu. Ya, data dulu ada berapa orang pewarisnya dan pastikan memiliki legal standing yang seperti saya sampaikan tadi, didata dulu. Ya, identitasnya ya kan. Identitasnya harus lengkap lah tentunya. Ada KTP, ada KK kalau perlu ya kan. Nah, kemudian yang amat sangat perlu diperhatikan identitas pewaris ya kan. Ini yang kedua. Jadi identitas pewaris itu siapa? Dan pewaris ini menikah dengan siapa, punya anak berapa. Sehingga pada akhirnya dari pernikahan tersebut ya kan, dia melahirkan anak beberapa orang, dan dari beberapa orang ini nanti hakim yang akan menetapkan bagian-bagian dari warisnya kan gitu kan. Nah itu, jadi identitas itu meliputi identitas pewaris, buku nikah itu kalau ada ya, buku nikah, dan atau kalau tidak ada silahkan meminta ke KUA setempat. Nah kalau seumpama masih belum ada, mau tidak mau ya kan, kalau dari keterangan dari KUA setempat umpama hilang buku nikahnya, kemudian datang ke kantor urusan agama setempat minta arsipnya, ternyata ada tidak ditemukan pernikahan karena lama ya mungkin, maka lakukan yang namanya isbat nikah dulu ya kan. Siapa yang memiliki kompetensi, ahli warisnya, isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan dari pewarisnya itu ya kan. Dijelaskan di
positanya nanti atau dasar-dasarnya, bahwa ini menikah tahun berapa, dengan mahar berapa, siapa saksinya, mempunyai anak berapa. Nanti baru ditetapkan oleh majelis hakim pernikahan itu dulu. Setelah itu dijadikan legal standing, sahabat-sahabat. Ya kan? Kalau buku nikah tidak ada. Nah, kalau ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai nanti error in persona atau salah orang gara-gara tidak memiliki identitas yang lengkap, buku nikah dan lain sebagainya. Terutama yang akan mengajukan gugatan waris ini, sahabat-sahabat ya. Jadi harus lengkap. Karena kurang pihak nanti tentulah akan NO gugatannya, sahabat-sahabat. Apa itu NO? Gugatan sahabat-sahabat tidak bisa diterima oleh majelis hakim karena kurang pihak. Jadi pertama lengkapkan dulu pihak-pihaknya, ya kan? Jadi pihaknya udah lengkap, pastikan memiliki legal standing, dia berhak atas objek yang ditinggalkan oleh pewaris, ya kan? Kemudian setelah itu baru identitas pewaris meliputi identitas formil seperti KTP dan lain sebagainya, buku nikah. Nah, dan yang ketiga, ini paling penting ini, bukti-bukti yang akan diajukan persidangan. Karena itu masuk bukti-bukti ya, identitas buku nikah, ya kan? Akta nikah itu identitas penggugat semuanya. Dan bukti-bukti pendukung lainnya, apa itu? Mintalah keterangan waris dari desa setempat yang tanda tangani oleh kepala desa tersebut, dan juga silsilah, ya kan, silsilah ahli warisnya itu harus lengkap. Kemudian dibawa ke kecamatan, di stempel kecamatan juga nanti. Kemudian setelah itu yang amat sangat penting, nah ini amat sangat penting adalah objek atau barang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kalau berupa tanah, ya kan, pastikan SHM-nya. Pastikan sahabat-sahabat memiliki itu untuk diajukan bukti dalam persidangan, bukti surat. Kalau seumpama tidak ada itu, mintalah keterangan ke kepala desa yang diambil dari C desa itu, kemudian mintalah riwayat tanah. Itu penting sekali. Kalau ini berupa tanah. Ya, kalau berupa barang bergerak, mobil atau aset-aset lainnya, ya harus ada bukti kepemilikan tentang itu. Gitu. Udah lengkap semuanya. Dan yang amat sangat menentukan juga, jangan lupa sahabat-sahabat, sediakan saksi. Saksi fakta kalau ada yang mengetahui pewaris ini punya ahli waris berapa, kemudian meninggalkan apa, kan begitu. Diutamakan saksi fakta dan sekurang-kurangnya 2 orang. Karena ada asas unus testis, nullus testis, 1 saksi bukan saksi. Ya kan? Itu sahabat-sahabat, kemudian diperiksa di persidangan. Jangan lupa petitumnya menentukan bagian-bagian dari ahli waris itu. Petitum ini apa yang diminta. Kalau posita itu dasar-dasar gugatannya. Kalau petitum itu apa yang diminta. Jadi begitu ya sahabat-sahabat. Ketika itu sudah lengkap semua, silahkan diajukan ke pengadilan agama. Kemudian membayar panjar. Sudah, tinggal nunggu relas panggilan. Tapi ya kembali lagi di Perma nomor 1 ya, tahun 2016, peraturan Mahkamah Agung itu, maka pihak-pihak akan memasuki yang namanya mediasi dulu. Dan saya rekomendasikan selama bisa diselesaikan mediasi atau dengan damai, tempuhlah jalur damai. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Itu yang harus disediakan oleh sahabat-sahabat sebelum melakukan upaya hukum, gugatan waris, ya kan, agar tidak konyol, kan begitu. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله
بينك أنت وبين الله.